Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Niftah. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan penggunaan metode least square atau metode kuadrat terkecil. Di sini ada soal dari Logan Field Incorporation. Memproduksi lensa pengganti teleskop yang mahal bagi ahli astronomi amatir dan profesional yang mencari lensa untuk memperbarui kinerja dari teleskop mereka. Misalkan, Anda baru saja menjadi staf akuntan di Logan Field Incorporation, dan controller perusahaan telah meminta Anda untuk membantunya dengan melakukan estimasi biaya untuk proses produksi lensa. Anda meninjau ulang proses produksi dan memutuskan bahwa penggerak biaya terbaik untuk biaya pemeliharaan adalah jumlah jam mesin. Ini perlu di-highlight ya. Penggerak biaya terbaik untuk biaya pemeliharaan adalah jumlah jam mesin. Maka dapat dikatakan kalau jumlah jam mesin itu adalah X, adalah variabel yang mempengaruhi, dan biaya pemeliharaan adalah Y. Data berikut diambil dari tahun fiskal 2018 untuk beban pemeliharaan dan jumlah jam mesin. Jumlah data yang ada di sini kita kasih nama N, karena kita menggunakan metode least square. Lalu diminta. Untuk permintaan A dan B, ini kita tidak bahas di video yang sekarang, karena sudah dibahas di video sebelumnya. Linknya ada di atas. Kita hari ini hanya akan membahas membahas persoalan yang C, yaitu dengan metode kuadrat terkecil, lakukan hal yang sama seperti yang diminta poin A dan poin B. Yang diminta poin A adalah persamaan untuk biaya pemeliharaan, dan yang diminta untuk poin B adalah biaya yang diprediksi pada bulan Januari 2019 untuk 1950 jam mesin. Oke, untuk mengerjakan hal ini, menggunakan metode least square, kita harus mengembangkan tabel ini. Di sini kan baru ada 3 tabel ya, ada tabel N, Y, dan X saja. Kita harus punya 2 tabel lagi, yaitu tabel XY dan tabel X kuadrat serta total. Tabel total dari Y berapa, total X, total XY, dan total X kuadrat. Untuk mendapatkan tabel ini, mendapatkan angka-angkanya, kalian bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kalian bisa olah dulu datanya di sana. Oke? Karena aku sudah olah datanya, aku udah ngehitung, di sini di bawah udah ada. Nah, di sini udah ada N, sudah ada Y, sudah ada X, XY, X kuadrat, dan total. Tabelnya sudah lengkap, berarti kita tinggal memasukkan angka-angkanya. Yang pertama yang diminta adalah persamaan biaya. Persamaan biaya atau Y adalah A plus BX, di mana B adalah biaya variabel per unit dan A adalah biaya tetap. Nah, rumus least square untuk biaya variabel per unit dan biaya tetap adalah sebagai berikut nih. Untuk biaya tetap ya, A. Rumusnya adalah delta Y dikurangi B dikali delta X per N. Ini adalah rumus untuk A. Lalu di sini ada rumus untuk B. B adalah N dikali delta XY dikurangi delta X kali delta Y dibagi N dikali delta X kuadrat kurangi delta X dikuadratkan. Oke. Ini adalah rumus untuk A dan B.
Selanjutnya, karena di rumus A ada B, karena di rumus A itu ada B, ini, maka terlebih dahulu kita nyari yang B ini. Sekarang kita bakal nyari B. B adalah N. N itu jumlah dari si N ini. Jumlah dari bulan Januari sampai bulan Desember. Totalnya ada 12. Sehingga N sama dengan 12. 12 dikali delta XY. Ini delta XY yaitu 113.9.600 dikurangi delta X, ini delta X 20.350 dikali delta Y, ini Y, ini delta Y-nya 65.680 dibagi N 12 dikali delta X kuadrat, yaitu 35.216.100 dikurangi delta X dikuadratkan. Delta X-nya tadi 20.350 dikuadratkan. 20.350 kuadrat. Nah, B sama dengan 115.200 dikurangi 1.336.588.000 dibagi N dikali X kuadrat, hasilnya 422.593.200 dan delta X kuadrat adalah 414.112.500. Didapatkan bahwa B sama dengan 2,31. Oke. Lalu kita masuk ke yang A. Karena kita tadi udah dapat B-nya, kita masuk A. A sama dengan delta Y. Delta Y 65.680 dikurangi B 2,31. 2,31 dikali delta X. Kita kasih kurung 20.350. Hasilnya, belum. Dibagi, jangan lupa. Dibagi N, 12. Maka A sama dengan 65.680 dikurangi 46.912 dibagi 12. Dapat B sama A. Dapat A-nya yaitu 1.563,99. Nah, kita udah dapat A dan dapat B, berarti tinggal masuk ke rumus, yaitu persamaan biaya. Persamaan biayanya berarti jadi Y sama dengan A
plus BX. Maka Y sama dengan A 1563,99 ditambah B-nya 2,31 X. Oke? Kita dapat ininya. Rumus atau persamaan biayanya. Wow, maaf. Sebentar. Di mana ya? Oh, ini. Nah, ada banyak hitungan. Lalu, terakhir yang diminta oleh soal adalah prediksi biaya. Prediksi Januari 2019 untuk X sebesar 1950. Masuk ke rumus Y sama dengan 1563,99 tambah 2,31 tambah 2,31 X. Masukin X-nya Y Januari, berarti 1563,99 ditambah 2,31 kali 1950. Maka Y Januari adalah 6.059,25 dolar. Di Januari ini biaya tetapnya sebesar 1.563,99 dolar dan biaya variabelnya sebesar yang ini 2,31 kali 1950 atau sebesar, kita hitung dulu, dikali 1950. Hasilnya jadi 4.495,7. Oke, kita udah nyelesain perhitungan biaya menggunakan metode least square. Sampai sini. Bisa sampai sini, tapi kalau untuk manajemen atau yang kuliah manajemen disaranin pakai kesimpulan. Tulis di sini kesimpulannya. Kesimpulan. Bentar, kita zoom dulu. Kesimpulan. Jadi, Loganville Incorporation memiliki A. Persamaan biaya pemeliharaan yaitu Y sama dengan 1563,99 tambah 2,31 X. Dan yang B untuk prediksi Januari Januari 2019 biaya pemeliharaan sebesar yang ini 6.059,25 dolar
dengan biaya tetap sebesar 1.563,99 dan biaya variabel sebesar, ini tuh aneh deh, sebesar 4.495,7. Sampai beres. Oke, itu dia pengerjaan untuk metode least square. Aku mohon maaf banget kalau misalnya banyak gangguan dan segala kekurangan aku di dalam penyampaian. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Kalau ada penjumlahan yang salah atau ada pertanyaan, kalian boleh drop di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.